Banser! Bila dalam waktu dekat tidak ada progres yang menjanjikan dari penegak hukum, maka kita akan mengejar dimanapun mereka berada, dan kita siap berhadapan dengan siapapun yang mengganggu dengan kiai-kiai kita. Kepada kepolisian Kabupaten Karawang, khususnya Kapolres Karawang yang baru saja menjabat, untuk segera ditindaklanjuti kekerasan ini atas nama apapun itu. Kalau tidak segera, saya akan langsung melaporkan kepada Kapolda Jabar, juga Kapolri Republik Indonesia, dan mengecam keras kejadian semalam dengan mempersekusi kiai kami dari Nahdlatul Ulama oleh oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya mohon kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan menjatuhkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas, mengusut siapa dalam yang pelaku dari kejadian. Kan gitu. Mungkin jenengan pernah ingat nih, ada orang yang takut akan kehilangan gelarnya, kemudian melakukan ancaman shock terapi dan mengatakan dajjal-dajjal, shock terapi tegangan tinggi, dan malam hari ini, malam tadi itu kan akhirnya terbukti. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja, pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini. Walaupun kita tidak menuduh suruhan yang bersangkutan, ya. Satu, yang kedua, kemarin juga ada ceramah oknum yang menyerang Kiai NU. Kalau bisa pengajiannya itu dibubarkan aja, nggak usah didengarkan, dibubarkan saja. Nah, hari ini itu terbukti, Mas Yusuf. Maka dari itu, karena kita ini kan warga Nahdliyin, ada institusi di atas kita, ada ulama-ulama kita, maka kita berharap pada kepolisian untuk, saya mohon dengan sangat dan hormat kepada kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini karena wilayahnya Karawang ya, Polda Jabar, untuk segera melakukan investigasi di lapangan, tangkap, usut siapa pelakunya dan siapa dalangnya. Saya yakin ini tidak bekerja sendirian, pasti ada yang nyuruh, Mas Yusuf. Ucapan saya bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak mungkin aksi ini dilakukan dengan spontan, nggak mungkin itu. Ini pasti sudah dikoordinir dengan cukup baik. Maka dari itu polisi harus menangkap pelakunya, videonya ada, fotonya ada. Gampang kok ini. Tangkap pelakunya, siapa yang menganiaya, siapa yang melakukan perusakan, periksa itu HP-nya, tahan itu HP-nya, telusuri siapa yang menyuruh, pasti itu ada grup-grup WA yang ada di sana itu. Begitu, Mas Jos. Oke, sepengetahuan Anda, kondisi terakhir apa yang dapat Anda informasikan atau informasi terakhir yang Anda dapat? Dari mulai apa? Saya berharap khususnya PBNU, PWNU, PCNU ini adalah sesuatu yang sangat serius. Kemarin Yai Abbas juga dipersekusi di Gresik. Kemudian Yai Tatang juga dipersekusi juga. Nah, hal-hal seperti ini pasti ada benang merahnya gitu loh, Mas Yusuf. Nah, jadi PBNU harus bersikap ya untuk mengkoordinir agar supaya apa? Satu komando. Gitu, Mas Yusuf. Tidak boleh PBNU membiarkan MBCNU, Rois Surya MBCNU bekerja sendirian, berjalan sendirian. Ini adalah tindakan kriminal yang biadab, yang sadis, dan ini harus diusut tuntas. Ketua Umum PBNU saya minta untuk berkoordinasi dengan Kapolri, dengan Kabar Reskrim, bahwa ini harus menjadi atensi. Ingat loh, ini mau jelang pilkada loh, Mas Yusuf. Ini mau jelang pilkada, ini ranah politik. Sampai yang namanya Pak Suhmi Dasko aja sowan itu ke Habib Rizik, kan seperti itu. Ya kita nggak menuduh ke arah sana, tetapi benih-benih itu, ini kan yang dicari Yai Imaduddin. Nah, Yai Imaduddin itu siapa? Yai Imaduddin adalah yang melakukan kajian, penelitian
dengan mengumpulkan manuskrip, kitab-kitab dan lain-lain, sehingga ada yang kebakaran jenggot. Makanya yang dicari itu Yai Imaduddin, gitu kan. Nah, polisi harus sikap dalam persoalan ini. Jangan lengah sedikit pun, ini bahaya ini. Bahaya, jangan sampai begini. Kita ini tidak mau ya melakukan aksi balasan. Oh enggak, itu bukan ajaran guru-guru kami. Bukan ajaran Gus Dur, bukan ajaran Kiai Said. Maka dari itu, proses hukum ini harus betul-betul dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit dalam hal ini, apalagi menyangkut keamanan, ketertiban umum yang melibatkan banyak orang, terus kiai-kiai dipukuli, ansor. Nah, Gus Yakut itu kemarin juga diiblis-iblis, tapi nggak ada laporan juga. Ya akhirnya mereka ini semenang-menang gitu loh. Dianggap NU itu nggak ada. Makanya Kiai NU yang niatnya ceramah, menghadiri pengajian, sampai dilakukan seperti ini, mobilnya dirusak. Bila perlu kita harus menggalang dukungan, itu mobilnya harus bagaimana caranya beliau untuk ringankan bebannya, kita galang donasi itu untuk memperkuat Jamiah NU ini. Ini NU yang diserang, ini NU Mas Yusuf. Yang diserang ini NU, sudah ada logonya NU kok masih dipukuli aja, berarti ini komunis gitu loh. Komunis aja yang berkedok agama.